Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana. Saya Kepala Sekolah SDN 02 UGI Menggala. Satu hal yang kerap menjadi kunci pembuka jendela dunia bagi anak-anak kita adalah kemampuan dan kegemaran membaca. Namun di lapangan membangun kebiasaan bukanlah hal yang mudah. Halo Bapak dan Ibu pendidik serta pemerhati pendidik. Saya Kepala Sekolah SDN 02 UGI Menggala. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah proses penting di sekolah kami. Bagaimana kami mengidentifikasi, mengurai hingga mengambil keputusan strategis permasalahan rendahnya budaya literasi di SDN 02 UGI Menggala. Permasalahan ini bermula ketika kami mencermati dua hal utama. Data rapor pendidikan sekolah pada indikator kemampuan literasi yang menunjukkan capaian belum optimal, serta pengamatan langsung di lapangan. Saat jam istirahat, perpustakaan sekolah kita ini cenderung sepi. Sebagian besar siswa lebih banyak menghabiskan waktu bermain tanpa menyentuh buku bacaan. Ketika di dalam kelas, minat siswa terhadap bahan bacaan non-teks pelajaran juga sangat rendah. Jika dibiarkan, hal ini terdampak pada hasil pembelajaran akademik, tetapi juga pada daya kritis imajinasi dan kemampuan pemecahan masalah anak-anak kita di masa depan. Analisis penyebab masalah. Sebagai kepala sekolah, saya tidak bisa langsung menghakimi atau mengambil tindakan sepihak. Prinsip kepemimpinan yang saya pegang adalah mendengarkan dan mengumpulkan data secara objektif. Saya mengadakan sesi dialog bersama para guru, perpustakawan, perwakilan komite sekolah, dan perwakilan siswa. Dari hasil refleksi bersama, kami menemukan 3 akar penyebab utama, yaitu salah satunya keterbatasan akses dan variasi buku, yaitu koleksi perpustakaan didominasi oleh buku pelajaran lama, sedangkan buku cerita anak bergambar atau bacaan populer yang menarik masih sangat terbatas. Yang kedua, belum adanya pembiasaan terstruktur, belum ada waktu khusus yang konsisten dialokasikan setiap hari untuk kegiatan membaca yang menyenangkan. Reading for Flish. Keteladanan dan dugaan lingkungan yang ketiganya. Budaya ini membaca belum sepenuhnya dicontohkan secara aktif di lingkungan sekolah maupun di rumah. Jadi alternatif solusi yang kami ambil berdasarkan analisis tersebut, kami merumuskan beberapa alternatif solusi. Solusi pertama, mengalokasikan anggaran sekolah secara masif untuk membeli ratusan buku cerita baru sekaligus. Solusi kedua, mewajibkan siswa membuat rangkuman buku setiap minggu sebagai tugas terstruktur. Solusi ketiga, membangun gerakan terpadu berbasis pembiasaan, yaitu program 15 menit membaca sebelum KBN, pembuatan pojok kreatif di setiap kelas, serta menggalang program partisipasi hibah buku atau donasi buku dari kita untuk kita yang melibatkan orang tua dan komite sekolah. Dalam pengambilan keputusan, saya mempertimbangkan aspek etis, berkelanjutan, serta efektivitas tanpa membebankan finansial sekolah maupun orang tua secara berlebihan. Jika memilih solusi A, anggaran sekolah akan habis di satu sektor saja. Jika memilih solusi B, membaca akan dirasakan sebagai beban atau hukuman bagi siswa, bukan kesenangan. Oleh karena itu, secara bijaksana dan bertanggung jawab, saya memutuskan mengambil solusi C. Keputusan ini menghargai proses bertahap dan mengandalkan kolaborasi. Membaca harus dimulai dari rasa senang, bukan paksaan, melalui pojok baca di kelas dari dukungan komite tentunya. Kita menciptakan lingkungan yang dekat dengan jangkauan fisik anak setiap hari. Rencana tindak lanjut, yaitu untuk memastikan keputusan ini berjalan efektif, saya menyusun rencana tindak lanjut yang terukur. Salah satunya
sosialisasi dan pembentukan tim, mengadakan rapat koordinasi bersama seluruh guru dan komite untuk menyamakan persepsi bahwa literasi adalah tanggung jawab bersama. Yang kedua, penataan sarana. Minggu pertama sampai dengan minggu kedua, setiap wali kelas bersama murid dan orang tua bergotong royong menata pojok baca. Tentunya yang pojok baca yang kreatif di sudut kelas masing-masing. Yang ketiga, pelaksanaan pembiasaan atau rutin setiap hari. Menerapkan kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Guru ikut membaca bersama murid sebagai bentuk keteladanan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi setiap bulan. Melakukan refleksi bulanan bersama tim literasi untuk memantau perkembangan minat baca murid dan merotasi koleksi buku anak-anak agar siswa tidak bosan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menyelesaikan masalah rendahnya budaya literasi bukanlah tentang mencari siapa yang salah, melainkan tentu bagaimana kita duduk bersama memahami akar permasalahannya dan berani mengambil langkah nyata yang berdampak. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang membawa kebaikan bersama, menghargai setiap proses, menempatkan kepentingan tumbuh kembang murid sebagai prioritas utama. Semoga langkah kecil yang kami mulai di SDN 02 Ugi Menggala ini dapat menyalakan api kegemaran membaca bagi anak-anak kita. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.